Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kepada segenap peserta belajar ilmu shorof yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi kegiatan belajar kita di dalam mempelajari ilmu shorof dengan kitab panduan Kaifa Taqra'ul Kitab lil Mu'alif Al-Ustadz Asri Ibnu Tsani Jali, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas terkait dengan wazan dari fi'il mudhari'. Insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu fi'il amr. Fi'il amr atau fi'lul amri adalah kata kerja untuk perintah. Sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan pembahasan fi'il amr, penting bagi para peserta mengetahui 3 hal penting sebagai landasan untuk pembahasan fi'il amr ini. Yang pertama, fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Kedua, fi'il amr hanya digunakan untuk persona kedua atau kata ganti orang kedua. Jadi, fi'il mudhari' yang digunakan untuk membuat fi'il amr tersebut adalah fi'il mudhari' yang melekat padanya domir anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Ketiga, fi'il amr yang kita bahas di sini adalah fi'il amr yang dibentuk dari fi'il mudhari' yang berasal dari fi'il madhi yang tersusun atau terdiri dari 3 huruf. Baik, kepada segenap peserta, untuk memudahkan, kita di sini akan menggunakan dari salah satu wazan atau pola yang telah kita pelajari, yaitu fa'ala yaf'alu. Jadi, untuk fi'il mudhari' yang akan kita jadikan fi'il amr, di sini polanya adalah yang mengikuti pola fa'ala yaf'alu. Untuk fi'ilnya kita akan menggunakan dhahaba yadhabu. Fa'ala yaf'alu, dhahaba yadhabu. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' yang digunakan itu hanya yang melekat padanya domir atau kata ganti orang kedua. Kita siapkan dulu, perhatikan. Berarti yang pertama adalah anta, fi'il mudhari'nya dari kata kerja yadhabu, yaitu tadhabu. Anta tadhabu. Kemudian kedua, antuma tadhabani. Ketiga, antum tadhabuna. Keempat, anti tadhabina. Kelima, antuma, dan antuma di sini yang untuk perempuan. Kalian berdua untuk perempuan. Yang pertama tadi, kalian berdua untuk laki-laki. Kelima di sini antuma tadhabani, sama. Kemudian yang keenam, antunna tadhabna. Setelah kita menyiapkan dari fi'il mudhari' yang akan kita jadikan menjadi fi'il amr, maka di sini juga ada hal penting yang kita perlu perhatikan, yaitu mengenai fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il dari fi'il mudhari' tersebut yang kita akan jadikan fi'il amr. Untuk fa fi'il
itu letaknya setelah huruf mudhora'ah. Sudah ana jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya setiap fiil mudhari itu pasti diawali dengan salah satu huruf mudhora'ah. Dan huruf mudhora'ah itu letaknya di awal kata tersebut. Misal pada kata tadhabu berarti huruf ta di situ adalah huruf mudhora'ahnya. Baik, jadi fa fi'il tadi disebutkan bahwasanya setelah huruf mudhora'ahnya, yang berarti untuk fa fi'ilnya pada kata tadhabu adalah huruf dzal. Kemudian untuk ain fi'ilnya itu setelah huruf dzal. Berarti di situ untuk ain fi'ilnya yaitu huruf ha. Kemudian untuk lam fi'ilnya terletak setelah ain fi'il. Di situ berarti untuk lam fi'ilnya yaitu huruf ba. Sudah ketahuan ya di sini untuk fa fi'il, ain fi'il dan juga lam fi'ilnya. Huruf dzal pada kata tadhabu sebagai fa fi'il, huruf ha pada kata tadhabu sebagai ain fi'il, dan huruf ba pada kata tadhabu sebagai lam fi'il. Sekarang kita masuk pembahasan bagaimana cara kita membuat fi'il amr. Yang pertama yaitu jika yang kita perintahkan adalah satu orang untuk laki-laki. Dan untuk fi'il mudhari' yang akan kita gunakan untuk membuat fi'il amr adalah pergi atau sedang pergi, yaitu tadhabu. Baik, kita mulai. Kaidah yang pertama yaitu kita harus membuang huruf mudhora'ahnya. Di situ pada kata tadhabu huruf mudhora'ahnya yaitu huruf ta. Setelah kita buang, maka kita ganti harokat dari lam fi'il dari kata tersebut. Untuk lam fi'il pada kata tadhabu tadi adalah huruf ba. Huruf ba-nya kita ganti harokatnya menjadi sukun. Setelah itu, karena huruf mudhora'ahnya sudah kita buang, otomatis sudah tidak terbaca karena dzal berharokat sukun. Maka kita harus mendatangkan satu huruf lagi, yaitu huruf hamzah wasol atau huruf alif. Setelah itu kita harus mengharokati huruf hamzah wasol tersebut. Dan untuk kaidah mengharokati hamzah wasol, kita perlu mengetahui harokat dari ain fi'il kata tersebut. Pada kata tadhabu untuk ain fi'ilnya adalah huruf ha. Dan di situ harokatnya adalah fathah. Dan kaidahnya di dalam mengharokati hamzah wasolnya, yaitu yang pertama, jika huruf ain fi'ilnya harokatnya fathah atau kasroh, maka untuk hamzah wasolnya harokatnya kasroh. Jika ain fi'il pada kata tersebut harokatnya adalah dhammah, maka untuk hamzah wasolnya harokatnya dhammah. Di situ untuk kata tadhabu tadi yang sudah dihilangkan huruf mudhora'ahnya, huruf ain fi'ilnya adalah huruf fathah. Maka untuk hamzah wasol yang telah kita datangkan, harokatnya itu sebagaimana kaidah, yaitu harus kasroh. Maka menjadi untuk fi'il amrnya adalah idhab. Pergilah untuk kamu seorang laki-laki. Kedua, bagaimana fi'il amr jika orang yang kita perintahkan adalah dua orang untuk laki-laki. Sebagaimana tadi kita datangkan dulu untuk fi'il mudhari'nya, tadi yang kita gunakan adalah tadhabu. Berarti kalau untuk
2 orang laki-laki, fi'il mudhari'nya yaitu tadhabani. Setelah kita datangkan, kaidah pertama kita hapus dulu huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf ta. Setelah kita hapus, kemudian langkah kedua kita hilangkan huruf nun pada akhir kata tersebut. Setelah hilang, kita datangkan huruf hamzah wasolnya. Kemudian kita harokati hamzah wasolnya dengan harokat kasroh. Karena ain fi'il pada kata kerja tersebut adalah fathah. Sehingga untuk hamzah wasolnya harokatnya harus kasroh. Maka menjadi untuk fi'il amrnya idhaba. Pergilah untuk kalian berdua laki-laki. Ketiga, bagaimana fi'il amr jika yang kita perintahkan adalah banyak orang untuk laki-laki, yaitu jumlahnya 3 ke atas. Maka langkah pertama kita datangkan dulu fi'il mudhari'nya, yaitu kata tadhabuna. Setelah itu kita hapus huruf mudhari'ahnya. Setelah itu kita hapus huruf nun pada akhir kata tersebut. Langkah ketiga kita datangkan hamzah wasol. Setelah itu kita harokati hamzah wasol tersebut dengan harokat kasroh. Dan di sini untuk kata perintah, jika yang kita perintahkan adalah banyak orang untuk laki-laki, setelah huruf wawu kita tambahkan lagi huruf alif atau hamzah. Maka menjadi idhabu. Seperti itu. Pergilah kalian untuk laki-laki. Keempat, bagaimana kaidah membuat fi'il amr jika yang kita perintahkan adalah 1 orang untuk perempuan. Pertama, kita datangkan dulu untuk fi'il mudhari'nya, yaitu tadi kita menggunakan kata pergi, maka fi'il mudhari'nya yaitu tadhabina. Setelah itu kita hapus huruf mudhari'ahnya, yaitu huruf ta. Setelah itu kita hapus juga huruf nun pada akhir kata tersebut. Setelah itu datangkan hamzah wasol di awal kata tersebut dan kita kasih harokat kasroh. Maka untuk fi'il amrnya menjadi idhabi. Pergilah kamu untuk seorang perempuan. Kelima, bagaimana kaidah membuat fi'il amr jika yang kita perintahkan adalah 2 orang untuk perempuan. Pertama, kita datangkan dulu untuk fi'il mudhari'nya dari kata pergi, yaitu tadhabani. Setelah itu kita hapus huruf mudhari'ahnya, huruf ta'nya, dan juga kita hapus huruf nun pada akhir kata tersebut. Setelah itu kita datangkan hamzah wasol untuk kita letakkan di awal kata tersebut dan kita kasih harokat kasroh. Maka menjadi idhaba. Pergilah kalian berdua untuk perempuan. Keenam, bagaimana kaidah membuat fi'il amr jika yang kita perintahkan adalah banyak orang untuk perempuan atau jumlahnya 3 ke atas. Pertama, kita datangkan dulu fi'il mudhari'nya. Karena yang kita jadikan contoh adalah kata pergi, maka untuk fi'il mudhari'nya yaitu tadhabna. Setelah itu kita hapus huruf mudhari'ahnya. Setelah itu kita datangkan hamzah wasol. Setelah itu kita harokati hamzah wasol tersebut dengan harokat kasroh. Maka untuk fi'il amrnya menjadi idhabna. Ya, di sini tidak ada yang dihapus kecuali hanya huruf mudhari'ahnya.
Ya, karena bersambung dengan nun niswah. Nun yang menunjukkan di situ pelakunya perempuan banyak. Jelas ya di sini bahwasanya untuk kaidah yang keenam, yang jika kita memerintahkan banyak orang untuk perempuan, jumlahnya 3 ke atas, maka yang dihapus hanya huruf mudhora'ahnya. Dan kita ganti dengan hamzah wasol yang kita kasih harokat kasroh. Sehingga menjadi tadi idhabna. Pergilah kalian untuk perempuan atau banyak perempuan. Baik, kepada seluruh peserta belajar, itulah bagaimana kaidah-kaidah di dalam membuat fi'il amr dengan beberapa bentuk disesuaikan dengan jumlah orang yang kita perintahkan. Mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana bentuk fi'il amr jika fi'il mudhari'nya itu wazannya adalah yaf'ulu atau yaf'ilu? Kaidahnya sama, hanya sedikit ada perbedaan pada harokat hamzah wasolnya, di mana jika ain fi'il pada kata tersebut adalah dhammah, maka hamzah wasolnya kita kasih harokat dhammah. Dan jika ain fi'il pada kata tersebut adalah kasroh atau fathah, maka untuk hamzah wasolnya kita harokati kasroh. Untuk memudahkan di dalam memahami, akan ana berikan contoh untuk fi'ilnya, yaitu kata menulis. Kita datangkan dulu untuk fi'il mudhari' dari kata menulis yang padanya terkandung domir atau kata ganti untuk orang kedua, yaitu taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Sekarang kita buat untuk fi'il amrnya, dimulai dari kata taktubu, di mana pada kata tersebut terkandung padanya domir anta. Kita mulai untuk membuat fi'il amrnya. Kita hilangkan dulu huruf mudhora'ahnya, yaitu huruf ta'nya. Kemudian kita sukunkan lam fi'ilnya, yaitu huruf ba di akhir kata tersebut. Setelah itu kita datangkan hamzah wasol. Kita letakkan pada awal kata tersebut. Setelah itu kita lihat harokat dari ain fi'il kata tersebut. Berarti untuk ain fi'ilnya yaitu huruf ta. Di situ harokatnya adalah dhammah. Maka untuk hamzah wasolnya kita harokati dengan dhammah. Menjadi uktub. Tulislah untuk kamu seorang laki-laki. Berikutnya fi'il mudhari' taktubani. Pada kata taktubani di situ terkandung sebuah domir yang menunjukkan kalian berdua untuk laki-laki. Kita buat untuk fi'il amrnya, kita hilangkan huruf mudhora'ahnya, kemudian kita hapus huruf nun di akhir kata tersebut. Setelah itu kita datangkan hamzah wasol dan kita harokati dengan harokat dhammah menjadi uktuba. Ketiga, berikutnya kata taktubuna. Taktubuna di situ terkandung sebuah domir yang melekat antum atau kalian untuk laki-laki, jumlahnya 3 atau lebih. Kita buat untuk fi'il amrnya, hilangkan huruf mudhora'ahnya, kemudian hilangkan juga huruf nun pada akhir kata tersebut. Setelah itu datangkan hamzah wasol, kita letakkan di awal kata tersebut, dan kita kasih harokat dhammah, menyesuaikan dengan ain fi'ilnya, yang juga harokatnya dhammah. Setelah itu kita tambahkan lagi setelah wawu alif, maka menjadi uktubu.
tulislah untuk kalian laki-laki jumlahnya 3 atau lebih. Berikutnya kata taktubina. Pada kata taktubina terkandung padanya domir anti, kamu untuk perempuan, seorang. Kita buat fi'il amrnya, hilangkan huruf mudorahnya, kemudian kita hapus juga huruf nun pada akhir kata tersebut, kemudian kita datangkan hamzah wasol, kita letakkan di awal kata tersebut, kemudian kita harokati dengan harokat dhammah, menjadi uktubi. Berikutnya, kata taktubani. Pada kata taktubani, terkandung padanya sebuah domir, yaitu antuma, kalian berdua untuk perempuan. Kita buat untuk fi'il amrnya, hilangkan huruf mudhari'ahnya, kemudian hilangkan juga huruf nun pada akhir kata tersebut, kemudian datangkan hamzah wasol di awal kata tersebut, kita harokati dengan harokat dhammah, maka menjadi uktuba. Kemudian yang terakhir yaitu kata taktubna. Pada kata taktubna, di situ terkandung sebuah domir antunna, yang berarti kalian untuk perempuan jumlahnya 3 atau lebih. Kita buat fi'il amrnya, hilangkan huruf mudhari'ahnya, kemudian langsung datangkan hamzah wasol. Kita harokati hamzah wasol tersebut dengan harokat dhammah, maka akan menjadi uktubna. Tulislah. Hal ini perintah yang ditunjukkan untuk perempuan yang jumlahnya 3 atau lebih. Contoh berikutnya adalah untuk fi'il amr yang dibentuk dari pola atau wazan fi'il mudhari' yaf'ilu. Kita gunakan kata kerja duduk. Duduk untuk fi'il mudhari' yang di situ terkandung orang kedua atau persona kedua, yaitu tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Kita buat fi'il amrnya dari kata yang pertama, yaitu tajlisu. Kita hapuskan huruf mudhari'ahnya, huruf ta'nya, kemudian kita sukunkan atau ganti harokat lam fi'ilnya, yaitu huruf sa, menjadi harokat sukun, atau huruf sin, maksudnya. Kemudian kita datangkan hamzah wasol, kita letakkan di awal kata tersebut. Kemudian kita lihat harokat dari ain fi'il kata tersebut. Ternyata kasroh. Maka untuk hamzah wasolnya juga mengikuti kasroh, menjadi ijlis. Duduklah untuk kamu seorang laki-laki. Berikutnya kata tajlisani. Kita buat fi'il amrnya. Kita hapus huruf mudhari'ahnya, huruf ta'nya. Kemudian kita hapus juga huruf nun di akhir kata tersebut. Kita datangkan hamzah wasol dan letakkan di awal kata tersebut. Kita harokati kasroh. Karena ain fi'il pada kata tersebut adalah harokatnya kasroh. Maka untuk hamzahnya juga kasroh. Menjadi ijlisa. Duduklah untuk kalian berdua laki-laki. Kemudian kata tajlisuna. Kita buat fi'il amrnya. Kita hapus huruf mudhari'ahnya. Kemudian kita hapus juga huruf nun pada akhir kata tersebut. Kita datangkan hamzah wasol. Kita letakkan di awal kata tersebut. Kemudian kita harokati dengan harokat kasroh. Kemudian kita tambahkan juga alif di akhir kata tersebut setelah wawu. Maka menjadi ijlisu. Duduklah kalian untuk laki-laki jumlahnya 3 atau lebih. Kemudian kata tajlisina. Kita buat fi'il amrnya. Kita hapus huruf mudhari'ahnya. Kemudian kita hapus juga huruf nun pada akhir kata tersebut. Kemudian kita datangkan hamzah wasol. Letakkan di awal kata tersebut. Dan kita harokati dengan harokat kasroh.
maka menjadi ijlisi, duduklah untuk kamu perempuan seorang. Kemudian kata berikutnya tajlisani. Kita buat fi'il amarnya, kita hapus huruf mudhari'ahnya, kemudian kita hapus juga huruf nun pada akhir kata tersebut. Setelah itu kita datangkan hamzah wasol dan kita kasih harokat kasroh. Maka menjadi ijlisa, duduklah untuk kalian berdua perempuan. Kemudian untuk kata tajlisna, kita buat fi'il amarnya, kita hapus huruf mudhari'ahnya, kemudian kita datangkan hamzah wasol, letakkan pada awal kata tersebut, dan kita kasih harokat kasroh, mengikuti harokat dari ain fi'ilnya, yaitu kasroh. Akan menjadi ijlisna, duduklah untuk kalian perempuan, jumlahnya 3 atau lebih. Baik, demikianlah dari contoh-contoh bagaimana kaidah-kaidah di dalam membuat fi'il amr dari ketiga bentuk wazan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ada kurangnya ana mohon maaf. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.